Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya dari kitab As-Saraf Al-Muyassar. Al-fi'lul mudhari'u al-ma'lum. Al-fi'lul mudhari'u al-ma'lum, fi'il mudhari' yang ma'lum. Ya, fi'il mudhari' ya, terkait dengan isim marfu yang setelahnya ada dua macam. Yang pertama lil ma'lum, untuk yang ma'lum yang disebutkan fa'ilnya. Yang kedua lil majhul, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh yang disebutkan fa'ilnya ya, daraba Zaidun kalban, Zaid memukul anjing. Ada fa'ilnya kan, Zaidun. Maka daraba ini lil ma'lum, fi'il mudhari' itu ma'lum yang diketahui apa? Fa'ilnya. Ya, ketika dikatakan duriba Zaid, Zaid dipukul, ada nggak di sini failnya? Nggak ada. Ya, maka dikatakan di situ fi'il mudhari' mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul, lebih bagusnya mabni lil maf'ul. Fi'il mudhari' dibentuk untuk maf'ul. Ya, setelah dibuang tentunya failnya. Nanti insyaallah itu di pembahasan setelahnya itu. Ya. Ta'rifu, definisi dari al-fi'lul mudhari' al-ma'lum. Ya. Huwa alladhi usnida ila fa'ilihi. Nah ini ringkas. Fi'il mudhari' lil ma'lum adalah fi'il mudhari' yang disandarkan kepada fa'il. Nah itu. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang disandarkan kepada fa'il, maka dia masuk kepada al-fi'lul mudhari' al-ma'lum. Contoh, yastami'u at-talibu ad-darsa. Siswa itu menyimak ad-darsa, pelajaran. Yastami'u, ini al-fi'lul mudhari' al-ma'lum. Yastami'u. Kenapa? Karena ada fa'ilnya at-talibu. Ya. Wal kalamu fihi amma yali. Pembahasan yang berkait dengan fi'lul mudhari' lil ma'lum ini mencakupi beberapa pembahasan. Yang pertama, ya, ma yuftatahu bih. Yang kedua harakatu awalihi, dan yang ketiga harakatu ma qabla akhirih. Kita ulangi ya, bahwasanya pembahasan tentang fi'il mudhari yang ma'lum, yang mabni lil ma'lum, itu meliputi tiga hal. Yang pertama, ma yuftatahu bih, huruf yang dengannya fi'il mudhari ini dibuka. Dengan apa saja sih fi'il mudhari itu dibuka? Ya. Yang kedua, pembahasan tentang harakatu awalihi, harakat awal fi'il mudhari'nya. Apa harakatnya? Gitu. Yang ketiga, harakatu ma qabla akhirih, harakat huruf sebelum huruf terakhirnya. Itu pembahasannya meliputi tiga pembahasan. Apa saja katanya pembahasannya yang diliputi pada pembahasan al-fi'lul mudhari' al-ma'lum? Yang pertama, huruf-huruf yang dengannya dibuka fi'il mudhari' itu, ya kan? Yang kedua apa? Harakat awal fi'il mudhari'nya. Apa harakatnya? Fathah atau dhammah? Ya. Yang ketiga apa? Harakat huruf sebelum huruf terakhirnya. Apa? Fathah atau dhammah? Paham ini? Ya. Amma harakatu akhirih fatubhathu fi ilmin nahwi. Adapun pembahasan tentang akhir, harakat akhir dari fi'il mudhari', adapun pembahasan tentang harakat akhir fi'il mudhari', maka itu dibahas dalam ilmu nahwu, i'rab, pembahasan i'rab. Paham? Jadi dalam pembahasan shorof yang dibahas ketika menyebutkan al-fi'lul mudhari' adalah huruf apa yang dibuka dengannya, kemudian harokat awalnya apa, kemudian harokat sebelum huruf akhirnya. Tidak dibahas di sini harokat huruf akhirnya apa. Kenapa? Itu pembahasannya ilmu nahwu, i'rab. Iya. Paham ini? Awalan, yang pertama, ma yuftatahu bihi al-mudhari', huruf-huruf yang dengannya fi'il mudhari' dibuka. Lihat. Yuftatahu al-mudhari'u mutlaqa, dibuka fi'il mudhari' secara mutlak, baik yang tsulasinya, tsulasi itu yang memang fi'il tsulasi yang diambil dari yang tsulasi, daraba yadribu. Ya. Yang rubai'nya seperti apa? Dahraja yudahriju dan semisalnya, khumasinya dan sudasinya. Ya. Semuanya dibuka bi ahadi hurufil mudhari'ah al-majmu'ah. Semua fi'il, macam-macam fi'il mudhari' yang tsulasinya, yang rubai'nya, yang khumasinya, yang sudasinya, itu mesti dibuka dengan satu atau salah satu dari huruf-huruf mudhari'ah.
yang mana huruf-huruf mudhari' tersebut al-majmu'ah terkumpul pada anaitu, hamzah, nunnya dan ta, atau silakan na'ti atau na'aitu atau ataina. Pada maknanya semua dalam bahasa Arab. Anaitu saya datang, na'ti ya saya akan datang, na'aitu aku menjauh, ataina mereka para wanita itu telah datang. Nah itu gampang ya kalau melihat awalnya. Jadi awalnya fil mudhari' apa? Imma hamzah, imma nun, imma ya, imma ta. Sudah, ada yang lain. Fal hamzatu lil mutakallim. Kalau fil mudhari' itu awalnya dibuka dengan hamzah, maka hamzahnya untuk mutakallim, seorang yang berbicara. A'lamu. Ya, a'lamu. Apa artinya a'lamu? Aku mengetahui, saya mengetahui. Kalau akrama fil mudhari' bukan? Bukan. Itu awalnya hamzah. Jawabannya apa? Hamzahnya bukan untuk mutakallim itu. Akrama mana dia memuliakan. Adapun hamzah yang menjadi tanda fil mudhari' adalah hamzah yang mananya apa? Mutakallim, seorang yang berbicara. Ah itu fahami. Dengan ini terbedakan dengan fi'il apa? Madhi ya. Wan nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuh. Sedangkan kalau awalnya nun, maka nun ini untuk mutakallim. Yang bersamanya ada orang lain, yakni ketika yang berbicara lebih dari satu orang, maka digunakan nun, dibuka dengan nun. Na'lamu. Ya. Paham ini? Jadi kapan fi'il mudhari' dibuka dengan nun? Ketika yang berbicara tidak sendirian, bersamanya ada yang lain. Untuk 2 orang, 3 orang atau lebih. Awil mu'azzimi, bisa juga fi'il mudhari' dibuka dengan nun, tapi untuk 1 orang. Ya. Yang dia al-mu'azzim nafsah, membesarkan, memuliakan dirinya seperti orang tua kepada anaknya misalkan. Ya. Dan sering Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang syariatnya, Allah buka dengan nun. Inna nahnu nazzalna dzikra, nazzalna nahnu ya. Contoh na'lamu, artinya apa na'lamu? Kami mengetahui, atau bisa juga saya mengetahui. Ketika dia memuliakan, membesarkan dirinya, ketika ini saya bicara misalnya anaknya ya. Ya. Paham ini? Iya. Sekarang ini fi'il apa nih? Na'a. Na'a maknanya menjauh. Fi'il apa? Madhin. Kenapa? Awalnya nun kok. Nunnya itu tidak bermakna mutakallim, bukan. Ya, maka dia fi'lun madhin. Dia menjauh. Fana'a bijanibih ya. Wal ya lil ghaib. Kalau awalnya ya, maka untuk ghaib, seorang laki-laki yang tidak hadir. Kata ganti seorang laki-laki yang tidak hadir. Contoh ya'lamu. Dia mengetahui. Fa'ilnya huwa, ya'lamu. Ya. Wa ta lil mukhatabi. Adapun kalau awalnya ta, maka untuk mukhatab. Seorang laki-laki yang diajak bicara, ta'lamu. Kamu mengetahui. Bisa juga awalnya ta untuk ghaibah, tapi ghaibah seorang wanita yang hadir, ya kan? Zaidun ta'lamu. Zaidun apa? Hindun ta'lamu, Hindun. Kalau anta ta'lamu. Jadi kalau awalnya ta memungkinkan untuk 2 makna. Yang pertama mukhatab, seorang laki-laki yang bicara, anta tadhhabu, anta tajlisu. Bisa juga untuk apa? Ghaibah, seorang wanita yang tidak hadir. Ya, hiya tadhhabu, Zainabu tadhhabu, gitu ya. Paham ini jelas ya? Berkait dengan awal atau huruf awal yang dibuka dengannya fi'il mudhari'. Ana itu sudah. Ya. Yang kedua, harakatu awalihi. Bagaimana harokat awal fi'il mudhari' itu? Selama ini antum tahu belum? Apa sih harokat awal fi'il mudhari'? Taunya fathah dengan dhammah, ya kan? Ternyata ada yang lain juga. Wahya imma dhammun aw fathun aw kasrun. Harokat awal fi'il mudhari' bisa dhammah atau fathah atau kasrah. Kalau dhammah sering, fathah sering, kasrah mungkin baru dengar kita ya. Ad-dhamm sekarang contoh dari fi'il mudhari' yang awalnya dibuka dengan yang awalnya diharokati dengan dhammah. Kapan itu? Idza kana madhihi rubaiyan. Ini ketika fi'il madhinya rubai, tersusun dari 4 huruf.
Pokoknya semua fi'il madin yang rubai terdiri dari 4 huruf mesti mudhari'nya dibuka dengan dhammah. Ya, mujarrad dan kana, apakah rubainya semuanya huruf-huruf asli kosong dari tambahan? Contoh dahraja, lihat yu dahriju dhammah. Aw mazidan aw mazida tsulatsin, atau rubainya adalah tsulasi yang memang ditambahkan padanya 1 huruf. Akrama yukrimu, kalau ana ukrimu, iya kan? Qatta'a yuqatti'u, dhamma awalnya. Jadi kalau antum tanya nih, akrama ini rubai atau tsulasi? Rubainya mujarrad atau mazid tsulasi? Mazid tsulasi, karena aslinya dia tsulasi. Karuma ditambahkan hamzah. Beda dengan dahraja, memang dari sana 4 huruf asli semua. Kalau akrama hamzahnya tambahan. Awalnya akrama yukrimu, ahsana yuhsinu, gitu. Ya, a'zama yu'zimu. Ya. Qatta'a yuqatti'u dan semisalnya. Qatala yuqatilu, gitu kan? Qatala yuqatilu, daraba yudaribu, sudah. Pokoknya kalau rubai masih dhamma awalnya. Ya. Lihat catatan kaki nomor 1 ya. Aslu uakrimu. Ya. Akrama aslinya yuakrimu. Kalau untuk anak uakrimu itu asalnya uakrimu. Ya. Uakrimu fastusqilat hamzatani mazidatani fi awalil kalimah. Maka dianggap berat ada 2 hamzah tambahan di awal kalimat. Jadi akrama uakrimu aslinya. Kenapa bisa menjadi ukrimu? Lihat, ustusqilat hamzatan mazidatan, dianggap berat berkumpul 2 hamzah tambahan di awal kalimat. Fahudhibat hamzatul madhi, maka hamzah madhinya dibuang. Untuk apa? Takhfif. Ya, jadi apa? Ukrimu, uakrimu. Dibuang apanya? Hamzah madhinya, jadi ukrimu. Kalau hamzah yang pertama kan hamzah yang dia tanda mudhari', ya kan? Ya. Wa humila 'ala al-hamzah, dan disamakan dengan hamzah ghairuha min hurufil mudhari'ah, disamakan dengan hamzah huruf-huruf mudhari'ah yang lainnya. Ya yukrimu, ya ta tukrimu, na nukrimu, gitu ya. Kemudian kita kembali al-fath, jadi mudah ya untuk kita bisa mengetahui kapan fi'il mudhari' itu awalnya di dhammah. Kapan? Ya kita rubai sudahlah. Yang mujarrad atau mazid thulathi, ya. Al-fath, fathah fi ghairi rubai, pada selain rubai. Selain rubai itu apa sih? Ya thulathi, khumasi, sudasi, ya kan? Thulathi, khumasi, sudasi. Thulathiyah tersusun dari 3 huruf, khumasi 5, sudasi 6. Ini pasti dengan fathah awalnya. Fataha yaftahu, paham? Intalaqa yantaliqu, istakhraja yastakhriju. Ya, kalau fataha yaftahu thulathi, intalaqa khumasi, istakhraja yastakhriju sudasi. Wa hadhihi lughatu ahli al-Hijaz, ini bahasanya orang-orang Hijaz. Yang Al-Qur'an datang dengan bahasa mereka, yaitu Quraisy dan Kinanah. Wa biha nazal al-Qur'an, dengan bahasa mereka lah Al-Qur'an turun. Ini yang fasih, yang lebih fasih dari bahasa-bahasa yang ada dalam Arab, dalam bahasa Arab, ya. Yang kedua kasr. Ternyata ada fil mudhari' awalnya kasra juga, ya. Ya. Ajaza ghairul hijaziyyin min Tamim wa Qais wa Rabi'ah kasra hurufil mudhari'ah. Selain orang-orang Hijaz, ya, yaitu Tamim, orang-orang Tamim, nama qabilah Qais, Rabi'ah, membolehkan kasrah huruf al-mudhari'ah, untuk mengkasrah huruf-huruf mudhari'ahnya. Adal ya, ketika awalnya selain ya. Ya, jadi kalau huruf mudhari'ahnya selain ya awalnya, maka boleh dikasrah. Kalau ya awalnya yakhruju, enggak boleh dikasrah. Kalau awalnya hamzah bisa, awalnya ta bisa dikasrah, awalnya nun bisa. Paham ini? Tapi fi thalathati mawadhi'ah, ya, itu terjadinya di 3 tempat.
Jadi kalau ditanya ada enggak fi'il mudhari' ini kasrah awalnya? Ada. Menurut bahasanya siapa? Tamim, Qais dan Rabi'ah. Apakah mutlak semua fi'il mudhari' bisa dibuka awalnya dengan kasrah? Menurut mereka orang-orang Tamim, Qais dan Rabi'ah tidak. Yaitu kalau awalnya ya enggak boleh. Ya. Selain yang awalnya ya boleh, itu pun terjadi di 3 tempat. Lihat yang pertama mudhari'u fa'ila. Fi'il mudhari' dari fa'ila. Jadi kalau fi'ilun madhinya fa'ila, maka bisa mudhari'nya di kasrah awalnya. Mudhari'nya fa'ila idza lam yakun mu'tallal fa'i bil wawi. Dengan syarat fa'ila ini lam yakun mu'tallal fa'i bil wawi. Fa'nya bukan huruf illa dengan wawu. Syaratnya apa? Fa'nya, fa itu apa? Awal huruf, tengah huruf atau akhir huruf? Awal huruf. Syaratnya bukan mu'tal fa'nya bukan huruf illah dengan wawu. Contohnya ana ifrahu fariha, berbahagia. Apa fi'il mudhari' fariha? Yafrahu. Fariha ini fa'ilah. Fariha yafrahu. Di situ mu'tal fa bukan fariha. Mu'tal fa'nya bukan dengan wawu. Bukan, awalnya fa bukan huruf illah. Fariha yafrahu. Ketika untuk ana ifrahu. Adapun orang-orang Hijaz enggak boleh. Afrahu harus dengan fathah. Iya. Tapi ini lughah, silakan antum kadang-kadang menggunakan juga boleh. Ana afrahu, silakan, itu yang masyhur. Ana ifrahu, kadang-kadang silakan pakai hamzah kasrah, ifrahu. Kalau huwa yifrahu enggak boleh. Kenapa? Alnya ya, gitu ya. Nahnu nifrahu, kami berbahagia. Anta tifrahu boleh. Wa quri'a, dan dibaca dalam satu qiraah ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tirkanu ilal ladzina zalamu. Ya, wala tirkanu, ya, rokana yarkanu, condong. Kan yang kita biasa baca wala tarkanu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Dibaca dalam satu qiraah dengan bahasanya orang-orang Tamim, wala tirkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya kalau memang sahih, ini juga lughah, ya. Qiraahnya sahih, lughah juga, ya. Wala tirkanu, ya, di kasrah. Jadi tempat pertama dari kasrah pada fi'il mudhari' di mana? Pada mudhari'nya fa'ila dengan syarat apa? Fa-nya bukan huruf illa dengan wawu, sudah. Ya. Kemudian kedua, mudhari'ul fi'lil mabdu bi hamzati waslin. Mudhari'nya fi'il yang dibuka dengan hamzah wasl. Setiap fi'il mudhari' yang dibuka dengan hamzah wasl boleh hamzah waslnya di kasrah. Ana, atau boleh, ya, boleh untuk di kasrah hamzahnya, ya. Ana intaliqu, aslinya antaliqu, intalaqa yantaliqu kan? Aslinya apa? Ana antaliqu. Intalaqa yantaliqu. Ana antaliqu. Ini yang masyhurnya, ana antaliqu. Boleh juga di apa? Kasrah. Ana intaliqu. Ana istaghfiru. Kenapa boleh? Karena dia fi'il mudhari'nya ya dibuka, atau karena fi'ilnya, fi'il madhinya apa? Dibuka dengan hamzah wasl. Intalaqa kan hamzah wasl, ya. Ya. Mudhari'ul fi'lil mabdu', mudhari'nya fi'il yang dibuka, yakni mudhari'nya fi'il madhi yang dibuka dengan hamzah wasl. Jadi kalau fi'il madhinya dibuka dengan hamzah wasl, maka mudhari'nya awalnya boleh dikasrah. Paham ini? Iya. Iqtaraba ana aqtaribu, sini iqtaraba yaqtaribu ana aqtaribu. Boleh juga apa? Ana iqtarabu boleh. Ya. Iqtata'a yaqtati'u. Ana aqtati'u. Boleh juga ana iqtata'u. Ya, boleh. Itu. Kemudian ketiga, mudhari'ul fi'il mabdu bi ta zaidah. Mudhari'nya fi'il yang dibuka dengan ta zaidah. Mudhari'nya fi'il mad yang dibuka dengan ta tambahan. Seperti tazakka yatazakka, menyucikan diri. Ana atazakka, ini kan hukum asalnya, ya. Tazakka, ana atazakka. Boleh juga apa? Ana itazakka. Ta'allama, ini kan fi'il madhinya ada ta tambahan, ya kan?
ta'allama yata'allamu. Kalau ana ata'allamu, boleh juga ana ita'allamu, boleh ita'allamu. Ya, paham ini ya? Ya. Kama jaza ghairul hijaziyin kasra jami'i hurufil mudhari'ah fi mawdi'aini huma. Sebagaimana selain orang-orang Hijaz membolehkan kasrah semua huruf-huruf mudhari'ah di dua tempat, yaitu nih. Boleh nih. Selain Hijaziyin membolehkan untuk mengkasrah awal mudhari'nya. Pada kalimat aba enggan, aba ya'ba, ya kan? Fataqul fiha, boleh kamu katakan pada aba, ana i'ba. Ya. Ana i'ba. Ya. Kita misalkan a'ba, ya kan? Ya. I'ba boleh. Wa nahnu ni'ba, bukan na'ba, boleh? Na'ba, ni'ba. Anta ti'ba, wa huwa yi'ba, bahkan huwa juga bisa. Pada aba ini. Untuk aba awalnya ya juga bisa. Aba ya'ba. Ya. Ya'ba huwa kan? Kalau anta ta'ba, ana a'ba, ya kan? Tapi datang dari sebagian orang Arab i'ba kasrah. Bahkan yang awalnya ya pun untuk aba ini bisa. Huwa yi'ba, boleh. Enggan ini. Mudhari'nya fa'ila. Di atas itu sama ya. Nomor 1 tuh. Mudhari'nya fa'ila. Ya. Mu'talfa bil wawi, meskipun mu'talfanya dengan wawu, tapi khusus kalimatnya tertentu ya. Contoh wajila. Ini sepertinya kan bertentangan dengan yang pertama tadi ya. Mudhari'nya fa'ila jika bukan mu'talfanya dengan wawu. Tapi ini pada poin yang terakhir ini memang pengkhususan. Mudhari'nya fa'ila yang mu'talfanya dengan wawu, contoh wajila ijalu. Wajila kan yaujalu, wajila yaujalu. Kalau anak kan aujalu, boleh ternyata di kasrah ijalu dari sananya. Nijalu, tijalu, yijalu. Iya. Tapi kalimatnya cuma segini. Dua tempat aba ini perlakuannya khusus. Kemudian juga apa? Wajila perlakuannya khusus. Nah, kemudian salisan. Jadi pembahasan yang pertama jelas insyaallah ya. Huruf-huruf yang dengannya fi'il mudhari dibuka apa? Ana itu. Kemudian bagaimana harokat awal fi'il mudhari? Jawaban antum ada 3 keadaan. Yang pertama awalnya di dhammah. Kapan? Ketika diambil dari fi'il yang rubai. Kemudian yang ketiga keadaan dari apa? Harokat awal mudhari di fathah. Pada apa? Selain yang rubai. Selain rubai itu apa saja? Tsulasi, khumasi dan sudasi. Kemudian terakhir apa? Di kasrah. Pada selain lughahnya orang-orang Hijaz, lughahnya Tamim, Qais, Rabi'ah. Itu terjadi pada 3 tempat. Yang pertama apa? Mudhari'nya fa'ila jika fa'nya bukan huruf illa dengan wawu. Iya, silahkan mau dikasroh, kadang-kadang silahkan. Yang kedua mudhari' dari fi'il madhi yang dibuka dengan hamzah wasol. Yang ketiga mudhari' dari fi'il madhi yang dibuka dengan ta tambahan. Ya. Kemudian juga ada 2 tempat yang lain yang khusus itu perlakuannya beda, boleh dikasroh pula secara mutlak, itu pada kalimat aba. Ya, aba kan asalnya ya'ba. Boleh juga yi'ba. Nah, misalkan a'ba, i'ba boleh, na'ba, ni'ba boleh. Dan yang terakhir mudhari'nya fa'il yang mu'tal fa'nya dengan wawu, tapi hanya pada kalimat wajila ini sedikit. Ya, berikutnya tsalisan harakatu ma qabla akhiri al-mudhari'. Harokat dari huruf yang sebelum akhir fil mudhari'. Paham ini? Wal muradu huna mudhari'u ghairi tsulasi. Ya. Yang dimaksud di sini adalah mudhari' selain tsulasi. Perhatikan, pembahasannya ketiga tentang apa di sini? Tentang harokat huruf sebelum akhir mudhari' itu. Wal muradu huna, perhatikan, dan yang dimaksud di sini adalah mudhari' yang selain tsulasi. Selain tsulasi apa? Ya, rubai, khumasi dan sudasi. Kenapa enggak dibahas yang tsulasinya? Li'anna harakata ma qabla akhiril mudhari' ats-tsulasi sabaqa dzikruha. Karena harokat huruf yang sebelum akhir mudhari' yang tsulasi sudah lewat. Apanya? Penyebutannya, penjelasannya. Iya kan? Fa'ula, yaf'ulu di dhammah.
Sebelum akhirnya di dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'alu qiyasnya. Udah lewat kan? Iya. Fa'ala ada beberapa keadaan. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yang yaf'ilunya ada, ininya ada, ininya ada. Sudah lewat kan itu kan? Ya, babnya sudah lewat itu kan? Masih kan enggak yang fa'ula, yaf'ulu? Ini kan sebelum akhirnya bagaimana? Ya tadi yang sudah kita lewatkan. Kalau fa'ula mesti yaf'ulu. Kalau fa'ila qiyasnya yaf'alu, ada yang syadnya. Kemudian kalau fa'ala ada ini, ada ini, ada ini, sudah lewat itu. Sehingga enggak dibahas di sini. Iya, pembahasannya selain yang tsulats. Ya, kita baca wa harakatu ma qabla akhiril mudhari imma fathun aw kasrun. Ya. Maka harokat huruf yang sebelum akhir mudhari ada dua kemungkinan saja, fathah atau kasrah saja. Fathah atau kasrah. Ya. Al-fath, fathah harokat sebelum terakhir, sebelum huruf akhir. In kana madhihi mabdu'an bi ta'in zaidatin. Ketika madhinya dibuka dengan tak tambahan. Jadi kalau fi'il madhinya dibuka dengan tak tambahan, mesti pada mudhari'nya huruf sebelum terakhirnya di fathah. Tadahraja yatadahraju. Ta'allama yata'allamu. Silakan. Ya. Taqatta'a jadi apa? Taqatta'a yataqatta'u sebelum akhirnya di fathah. Ya. Jadi kapan huruf sebelum terakhirnya di fathah? Ketika madhinya dibuka dengan tak tambahan, sudah. Tadahraja yatadahraju. Ta'allama yata'allamu. Ya. Tazalzala yatazalzalu dan seterusnya. Al-kasr, kasrah. Ya, ini huruf sebelum huruf terakhir di kasrah. In lam yakun madhihi mabdu'an bi ta'in zaidah. Kalau madhinya tidak dibuka dengan tak tambahan. Kalau madhinya tidak dibuka dengan tak tambahan, maka mesti huruf sebelum huruf akhirnya di kasrah. Zalzala yuzalzilu. Qatala yuqatilu. Intalaqa yantaliqu. Istakhraja yastakhriju. A'adda yu'iddu. Ista'ana yasta'inu. Sudah. Ya. Udah ya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, ada pertanyaan, bagaimana sih cara mengharokati huruf sebelum huruf terakhir? Ya, kalau sulasi tidak bisa saya jelaskan dalam satu majelis ini. Itu babnya panjang, ada fa'ul yaf'ulu, dhammah, ya kan? Ada fa'il yaf'alu dan seterusnya. Kalau yang selain sulasi bisa saya jelaskan saat ini juga selesai gitu kan. Ya. Wah. Ya. Gaya bukan gaya yang lagi. Fathah sebelum akhirnya karena memang insya Allah ringan gitu. Ya, fathah di fathah huruf sebelum akhirnya ketika madhinya awalnya ta. Di kasrah huruf sebelum akhirnya ketika madhinya selain ta. Jelas kan? Oh iya. Ternyata bukan gaya yang gampang. Nah itu. Jad ista'ana yasta'inu, ada faedah tambahan di sini. Enggak apa-apa antum belum paham di sini nanti kan lama-lama paham. Kalau terus berulang itu kaidahnya. Yasta'inu itu aslinya yasta'inu yasta'winu. Wazannya apa? Wazannya istaf'ala yastaf'ilu kan? Yastaf'ilu. Sekarang antum terapkan coba. Yastaf'ilu. Pas enggak dengan yasta'inu? Harokat-harokat suku-sukunya. Beda kan? Nah, katanya yasta'inu yastaf'ilu, kok beda? Yasta'i kasrah, yastaf sukun. Ya, antum jelaskan itu aslinya yasta'winu kan pas. Yastaf'ilu, ya kan? Asal dari yasta'in apa? Yasta'winu. Jadi ya-nya aslinya wawu. Wawu, ya. Kan dari aun, ya, aun pertolongan. Bagaimana bisa menjadi yasta'inu? Dari yasta'winu lihat fastusqilatil kasrah, kasrah dianggap berat. Alal wawi di atas kasroh, lihat di atas wawu. Kasroh di atas wawu dianggap berat. Yasta'winu ada wawu kasroh berat ini kan. Maka nuqilat ilal ain, kasroh yang ada pada wawu dipindahkan ke ain. Jadi apa? Yasta'inu, betul? Yasta'inu. Ada kaidah idza taharraka harful illah, apabila ada huruf illah berharokat, wa bijanibihi sahih, ini kaidah sudah sering lewat ya. Apabila ada huruf ilah berharokat dan di sampingnya sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka nuqilat harakatul mu'tal ila sahih.
harokat yang ada pada huruf illa tadi dipindahkan kepada huruf sahih sebelumnya. Ini sudah berulang. Tsumma qulibatil wawu ya'an, kan dari yasta'inu. Kemudian wawunya diganti ya. Karena kaidah juga. Ya, idza waqa'atil wawu sakinatan, apabila ada wawu sukun. Ba'da kasrah, setelah kasrah, qulibat ya'an, maka diganti dengan ya untuk menyesuaikan dengan kasrah. Maka jadi yasta'inu. Jadi yasta'inu aslinya yasta'winu. Kemudian berubah yasta'inu. Kemudian diganti yasta'inu, gitu. Prosesnya singkatnya. Ya. Kemudian mulahadzah, catatan, idza kana al-fi'lul mudhari' min babai, apabila fi'il mudhari' datang dari dua bab, apabila fi'il mudhari' datang dari dua bab, tafa'ala dan tafa'ala, tafa'ala dan tafa'ala, wa kana mabdu'an bit-ta', ya, jaza hadfu ihda ta'ini. Faedah berikutnya ini, masyaallah, sudah mulai rada tinggi nih, ya. Lihat, apabila fi'il mudhari' datang dari dua bab, tafa'ala dan tafa'ala, paham? Wa kana mabdu'an bit-ta', dan fi'il mudhari'nya diawali dengan ta'. Kalau tafa'ala fi'il mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Kalau disebut dengan ta apa? Tatafa'alu. Tafa'ala fi'il mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Kalau disebut dengan ta apa? Tatafa'alu. Paham? Apabila fi'il mudhari' datang dari dua bab, tafa'ala dan tafa'ala, wa kana mabdu'an bit-ta', kemudian dibuka dengan ta, jadi tatafa'ala, maka jaza hadfu ihda at-ta'aini, boleh untuk dibuang salah satu dari ta'nya, minhu darinya, takhfifan, untuk meringankan. Ya, seperti dalam hadis wala tanabazu, aslinya wala tatanabazu, wala tajassasu, aslinya apa? Wala tatajassasu. Ya, ini makanya antum barangkali bingung, in tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu fil apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, fil apa? Mudhari' fil madhi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, mudhari'. Kalau antum madhi pasti di dhammah, tanazzalu. Mudhari' madhi tanazzala. Loh, ada tawazannya fil mudhari' tafa'alu. Gimana jawabannya? Tanazzalu mudhari'. Emang ada fil mudhari' wazannya tafa'alu? Jawabannya gimana? Itu aslinya tatafa'alu. Tatanazzalu, dibuang taknya takhfifan. Karena ini masuk pada dua bab, tafa'ala dan dan tafa'alu. Kemudian awalnya ta, maka taknya boleh dibuang untuk meringankan. Banyak dalam Al-Qur'an seperti ini. Seperti fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Apa ayatnya? Ya. Wa an hadza sirati mustaqiman, inilah, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Wala wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, maka itu wala tattabi'u asubul fatafarraqa. Lihat, asli fatatafarraqa mansub dia dengan fa, dengan mansub setelah fa sababiyah. Asli fatatafarraqa, aslinya fatafarraqa, dibuang taknya, sering itu. Ya, paham ini? Ya, silakan antum, silakan bisa kiaskan. Ya. Misalkan la tataqatalu, jangan saling berperang gitu. La taqatalu, silakan. Iya. Tatafahamu, ya, tafahamu, silakan. Ya, kemudian yang terakhir tadrib, nanti aja tadrib insyaallah pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas insyaallah. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita coba. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.